Ya, kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ya. 2 Korintus pasal 4 dari ayat pertama. Harta rohani dalam bencana tanah liat. Karena ini ada hari Paskah, maka ada sesuatu yang khusus ya. Kita tidak membahas tentang kitab Wahyu lebih dulu. Kita membahas tentang makna pengorbanan, penderitaan Kristus. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi semua pelayanan para rasul adalah bukan keinginan mereka, bukan kemauan kerja keras mereka ya, tetapi oleh kemurahan Allah. Jadi berasal dari Allah, berasal dari kemurahan. Jadi kemurahan itu sebenarnya Allah yang memberikan pelayanan, yang bermurah hati. Para rasul itu bisa melayani itu karena Tuhan yang berikan. Nah, kita juga sama, semua sama. Dikatakan demikian. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, kalau pelayanan itu bukan berdasarkan kemurahan Allah, kita mudah tawar hati, kecewa tanpa harapan, dan banyak sekali pertentangan juga. Tapi Paulus mengatakan bahwa dasar dia tidak tawar hati itu adalah karena dia tahu motivasi yang menggerakkan motifnya dalam hidup pelayanannya adalah kemurahan Allah. Dan itu jelas sekali. 2, demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Arti dipertimbangkan itu diuji, dilihat, dan diteliti, serta dites gitu ya. Dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Injil ini menentukan manusia itu masuk dalam hidup kekal atau tidak. Jadi kalau menolak Injil artinya kematian, kebinasaan. Dan tidak ada lagi pilihan yang lain. Ini adalah satu posisi yang jelas absolusi. Ya. Terus kita lihat ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Wujud daripada hadirnya Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya? Saudara, manusia menerka dengan begitu banyak dan menceritakan dengan tokoh-tokoh dewa-dewi dan banyak hal. Dari budaya timur, budaya barat, semua jatuh dalam dosa dan mereka tidak menemukan Allah. Mereka memecahkan Allah. Jadi Allah yang punya kuasa ini Allah ini. Allah punya kuasa ini, Allah ini. Allah yang bisa menyuburkan, Allah lain. Dan Allah itu dipecah-pecah-pecah sampai ribuan, mungkin jutaan Allah. Kita nggak tahu dalam konsepnya. Dan yang paling mengerikan, mereka melihat bahwa itulah Allah yang sejati. Dalam Roma pasal 1 dikatakan bahwa Allah itu digantikan dengan kebenaran ciptaan dari mereka sendiri. Jadi mereka membuat Allah yang baru. Karena mereka tidak mampu dalam dosa itu, maka mereka mensublimasi, substitusi. Digantilah dasar Allah itu nggak bisa dilihat dan tidak bisa dikenal lagi, maka mereka membuat Allah yang baru dengan pikiran mereka dan tanda petik menciptakan Allah yang mereka percaya. Dan itu semua adalah dewa-dewa, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah agama-agama di luar Kristen. Di luar Kristus. Di luar Kristus kamu tidak bisa kenal Allah. Kamu tidak akan bisa mengenal Allah tanpa mengenal aku. Karena kamu mengenal Bapa, kamu mengenal aku. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Jadi tidak ada jalan lain. Kamu kenal Musa, kamu tidak kenal Bapa. Kamu kenal Yesaya, kamu belum tentu kenal Bapa. Tapi kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal Bapa. Dan tidak ada nabi yang pernah ngomong seperti ini.
kalau bukan Tuhan Yesus. Dan ini yang kita pelajari. Ya. Jadi jelas sekali bahwa Injil itu adalah penentu hidup mati manusia dibinasakan atau masuk dalam berkat kemuliaan yang kekal. Dan tidak ada pilihan. Jadi saudara, ini iman yang saudara harus pegang teguh. Kalau tidak, saudara, saya tidak tahu saudara nasibnya gimana. Karena tanpa Kristus tidak ada jalan keselamatan. 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, ini judulnya ibu kita hari ini. Kan? Dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dan dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi dari manakah para rasul bisa hebat seperti itu, bisa melayani, bisa kemana-mana? Siapa yang berada menopang, memelihara mereka? Saudara, dikatakan di sini, bukan berasal dari diri kami, tapi berasal dari kemurahan Allah. Ini bedanya tipis sekali. Orang yang berhasil melayani Allah adalah orang yang pasti akan menganulir Allah. Wah, saya berhasil. Wah, saya bisa melakukan ini. Saya bisa melayani ini. Saudara, secara tidak sadar, keberhasilan itu sepertinya adalah hasil saya. Milik saya. Kekuatan saya. Nah, saudara begitu memikirkan itu menjadi milik kita, bersumber dari kita, karena kemampuan kita, karena jasa kita, saudara tidak mengenal Allah dalam pelayanan. Serajin apapun. Banyak orang-orang dalam pelayanan tidak pernah kenal Allahnya, tidak pernah kenal Kristus. Walaupun mereka tahu Yesus siapa di salib tentara, tapi mereka tidak mengenal kuasa itu, kuasa yang dirasakan Rasul Paulus, yang menopang dia, dan dimanapun dia berada, dia dilepaskan, dia dihancurkan hidupnya, dimusuh orang, dicari-cari, mau dibunuh. Wah, itu para rasul itu hidupnya nggak ada yang enak, ya, satupun nggak ada yang enak. Semua rasul, semua nabi, semua rasul, dan termasuk semua orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena ini rahasianya kita akan tahu. Ya, kita lanjutkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ulangi ya, tujuan. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kami ini apa? Bencana tanah liat. Tidak ada artinya, nggak ada harganya. Lempung. Tahu lempung? Tanah liat. Tidak ada harganya. Orang emas, oh berapa harganya? Mau jual tanah ini nggak? Buat apa? Bencana tanah liat. Permata, gitu kan berharga. Jadi Paulus mengatakan dirinya itu siapa? Tanah liat. Paulus katakan dia itu sampah. Jadi konsepnya Rasul Paulus itu tentang harga diri dia di hadapan Allah itu, saudara, kosong. Kosong, kosong, kosong. Semua sia-sia, sia-sia, sia-sia. Pengkhotbah mengatakan demikian. Sehebat apapun manusia di bawah langit, sepinter apapun, sejenius apapun, manusia itu di bawah langit. Kosong, kosong, kosong. Saudara, kita melihat di dalam waktu-waktu sekarang ini, Indonesia sedang dalam posisi yang sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang bercokol, yang pamer jet pribadi, orang-orang yang punya uang dibagi-bagi, terus memamerkan diri, banyak sekali, saudara. Dan satu persatu runtuh semuanya, dan penipuan. Punya jet pribadi, nyewa 1 jam, buat foto-foto doang, dikasih namanya dia, perusahaan dia, wah, milik dia. Saudara, itu dosanya double-double. Itu kalau di Amerika ada yang nuntut, masuk penjara. Di sini susah. Hukumnya tuh hukum kebalik. Bukan kembalikan, tapi kebalikan. Kalau nggak ada ngelapor ada, kamu kuat seberapa? Mau pakai pengacara siapa? Berapa bayar?
Ya siapa bisa lawannya raksasa seperti itu? Terus kemudian kita sudah mendengarkan bahwa sekarang udah ketar-ketir beberapa artis papan atas ini tersangkut dengan peristiwa-peristiwa tentang pencucian uang. Dan kita lihat drama seri Indonesia yang berjilid-jilid nanti. Seperti tersanjung satu sampai berapa itu kan. Korupsi juga sama. Pencucian uang juga sama. Dan dipaksa supaya menandatangani pencucian perampasan seluruh harta kekayaan. DPR sampai sekarang nggak mau. Sampai hari ini. Nggak mau tanda tangan mereka. Kenapa? Kalau tanda tangan, banyak yang kena mereka. Orang-orang besar semua banyak kena. Dan bukan satu orang, ribuan orang yang berada di bea cukai, yang ada di depan keuangan, depan pajak. Wah, itu banyak, masif. Saudara, ini negara betul-betul sebenarnya kita harus banyak doa. Ya, banyak doa. Dan dua orang yang paling dekat dengan level atas, yang tertinggi. Jadi artinya kiri kanannya Sri Mulyani itu terlibat di dalam dan tidak dilaporkan. Ini kita tunggu drama ini. Saudara perhatikan baik-baik. Apa sih kekuatan mereka semua? Kekuatan mereka itu harta mereka, kekuatan mereka, nama mereka, kekuatan mereka, ketenaran mereka. Saudara, itu semua runtuh satu-satu. Karakter mereka nggak ada. Jati diri mereka nggak ada. Saya kemarin dapat satu kiriman. Ada satu orang namanya Willy atau siapa yang perempuan juga sama. Bagi-bagi duit, borong satu supermarket gitu kan, borong ini iPhone diborong semua. Ini zaman edan. Duit dibuang-buang kayak gitu. Ini benar-benar edan. Ya. Dan dikatakan orang itu nggak mungkin seperti itu. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kamu harus bercucuran air mata. Kamu harus menanggung segala sesuatu dengan penderitaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tidak ada cara lain. Itu Alkitab. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan semuanya. Ya, saudara, kita belajar ini. Oke, jadi kita apa sih bejana tanah liat? Hanya kemurahan Allah dan kuasa Allah. Dan banyak orang-orang yang merasakan dirinya tuh super power, serba bisa, serba hebat. Ya, itu orang-orang yang sombong-sombong. 8. Nah, saudara, ini 8 ini kalimat yang paling nggak enak. Selama saya mendengarkan khotbah, nggak ada orang khotbah ini. Jarang sekali, saudara. Kita tidak bisa mengenal karakter Yesus karena khotbah-khotbah seperti ini yang menyinarkan tentang siapakah Kristus, siapakah rasul-rasul itu. Saudara, itu tidak pernah dipancarkan dari gereja. Bagaimana gereja bisa mengenal dan memiliki Kristus? Ya, saya nggak tahu. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 8. Dalam segala hal. Dalam apa, saudara? Segala hal. Dikatakan di sini. Segala hal itu apa? Apapun, saudara. Saudara tahu kalau orang sudah nggak senang dengan kita, apapun yang kamu lakukan, itu jelek semua. Segala hal. Yang nggak beres siapa sebenarnya? Yang melihat kita atau yang kita nggak beres? Bisa dua-duanya. Nggak beres dua-dua. Kalau nggak beres dua-dua saling menuduh, itu namanya setan teriak setan. Maling tidak maling. Sama-sama berdosanya saling menuduh. Ya udah, gitu kan? Setan seneng ngadu orang berdosa dengan berdosa sampai mati. Bunuh-bunuhan, itu ya setan seneng. Perang, tembak-tembakan, seneng setan. Tapi kalau berdamai, saling mengampuni, janganlah. Ya, di situ. Nah, saudara perhatikan di sini. Dalam segala hal apa? Hal apapun, segala hal. Dari semua sisi kehidupan kita, semua peristiwa, saudara, hidup anak Tuhan itu tidak ada yang mudah. Nanti kita dewasa kita tahu. Waktu kecil semua mudah, nggak pernah mikir susah. Mau menanjak SMP,
mulai susah. SMA tambah susah. Kuliah lebih susah. Kawin masuk dunia rumah tangga tambah masalah. Jadi cerita Hans Christian Andersen itu cerita surgawi. Pangeran ganteng, kaya raya jadi suami saya. Setelah itu adalah gambaran surgawi. Hans Christian Andersen selalu melihat bahwa manusia itu ingin mencapai kesempurnaan. Kalau jadi punya pacar yang ganteng, yang baik sekali orangnya, sabar dengan saya, ngerti dengan saya, dan berkorban bagi saya, segala sesuatu melayani saya. Kamu Tuhan atau gimana? Ada nggak orang kamu angan-angan seperti itu? Tuhan aja nggak mau dengan kamu. Kalau kamu jadikan Tuhan seperti itu, apalagi orang yang bukan Tuhan mau jadiin seperti itu. Mana bisa, saudara? Nggak ada di konsep agama Kristen, pernikahan Kristen. Saudara, tidak ada satu to satu egois, nggak ada. Pernikahan Kristen adalah saling, dan tidak ada mau sendiri, nggak ada. Selalu terkait, tidak bisa terlepas. Dikatakan di sini, kami ditindas namun tidak terjepit. Surah ini Paulus menggunakan kalimat yang berlawanan, ujung sana dan ujung sini, utara dan selatan, timur dan barat. Kami ditindas, ditekan, dan kami dihalangi mau kemanapun. Tapi kami tidak terjepit. Artinya apa? Saudara tahu, selalu ada jalan. Kenapa? Bukan kami yang kasih jalan. No, yang atas sana. Kami di penjara. Kenapa? Di penjara kenapa? Sukacita di penjara, nyanyi di penjara. Dan pintu penjara langsung gugur semua. Kenapa? Malaikat datang. Malaikat bukan tukang kunci. Saudara. Malaikat datang pakai kunci ganda kayak maling-maling gitu kan. Gak perlu. Buka sendiri dia. Wah, brankas di bank yang hebat yang ada di Swiss yang ada. Wah, itu pintu besinya itu hampir semeter. Malaikat buka. Klep gitu aja buka dia. Pakai komputer semua. Kamu pikir malaikat yang ngerti komputer? Passwordnya malaikat tanya Tuhan, passwordnya lupa saya. Tuhan kasih tahu password. Nggak pakai password. Malaikat buka brankas, nggak usah password. Dia punya pengetahuan lebih dari kita. Klep buka aja dia. Sesudah yang kita pikir itu rasio di bawah matahari. Malaikat itu punya rasio di atas matahari. Nggak bisa kita ngelawan malaikat. Pengetahuan kita. Kepintaran malaikat. Malaikat jauh lebih pintar dari kita. Sejenis-jenisnya Einstein, Nikola Tesla, dan semuanya. Dibanding malaikat. Nggak ada apa-apanya, saudara. Coba bayangkan. Mereka dihadang, mereka dihalangi. Waduh, saudara. Ditindas habis-habisan. Tapi Paulus katakan, kami tidak terjepit. Ada terjepit itu kan nggak bisa apa-apa. Malah waktu kami ditindas, kami tidak terjepit. Kami semakin diberikan Tuhan kuasa menjangkau yang lebih hebat lagi, luas lagi. Saudara, kadang-kadang saya berpikir begini. Ya. Seberapa banyak sih kita ibadah di sini? Kemarin saya dapat dari Betani, ada seorang pengurus Betani kasih saya. Pak, gereja Betani, saya di sana juga katanya. Betul, oh iya, kasih. Wah, saudara, saya lihat the new screen number 1 in the world. Saudara tahu screen-nya Betani? Itu ada di YouTube. Saudara lihat, Betani GBI Nginden. Screen-nya, biskup kita itu kalah. Besarnya minta ampun.
Kalau biskut cuma sekian, ini 4 kalinya biskut. Dan dia punya pixelnya itu sempurna sekali. Jadi seperti berada di Eropa, pemandangan salju itu betul-betul hidup. Jadi semua berada di sini, semua itu, wah, lihat itu. Saya waktu lihat itu, wah, luar biasa ini. Berapa puluh meter itu. Dan mungkin pertama kali di dunia, kita ingin memakai layar ini. Pertama di dunia. Saya nggak tahu berapa miliar hari ini. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kondisi yang ada zaman ini. Dan kemudian bagaimana ibadah-ibadah zaman ini. Dan apa yang diunggulkan orang. Dan apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam seluruh pelayanan dan penginjilan mereka itu bagaimana. Saudara tahu, mereka kesulitan luar biasa. Saudara datang ke sini, bisa naik mobil seperti saya, bisa naik motor. Oh enak, saudara. Enak. Ada di negara tertentu, daerah tertentu, kumpul aja nggak boleh. Begitu tahu, wah diusir itu. Alkitab ada dibakar. Sampai hari ini masih ada loh daerah-daerah seperti itu di dunia ini. Yang bencinya dengan Tuhan Yesus itu, wah sampai ke ubun-ubun. Negara-negara yang sampai sekarang ini, yang hancur dalam perang, dalam kehancuran yang luar biasa, itu negara-negara yang menolak Kristus. Mulai dari Irak, Iran, Yaman, semuanya ambruk, hancur semuanya. Jadi lulu lantak. Saudara, sampai sekarang ini Eropa dan Amerika, sejelek-jelek apapun, ada penopangan Tuhan. Kenapa? Ada sejarah di belakang. Dan sekarang mau ada pertandingan kelas dunia. China dan Rusia mau menggantikan superpower. Saya perkirakan nggak sampai 10 tahun. China akan ambruk. Yang mereka lawan bukan orang kemarin. Mereka lawan bangsa yang dididik Tuhan ribuan tahun. Dan saya percaya itu. China memimpin dunia dengan ateisme. Tuhan katakan, pimpin dunia, anak Tuhan. Bukan praktis. Orang yang mengenal anak. Tuhan sudah janjikan dari awal. Aku sudah mengalahkan dunia, dan imanmu mengalahkan dunia. Dan itu dijanjikan Tuhan. Oke, kita lakukan. Yang kedua, kami habis akal. Saudara perhatikan ya, gerak mereka ke sana kemari nggak bisa, otak mereka pun ditutup. Sampai ini gimana caranya kita ngabarkan Injil? Bagaimana caranya? Oh, ada toleransi, ada ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini. Terus gimana? Habis dong akal kita sekarang. Tapi boleh katakan enggak. Dikatakan di sini. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ada harapan, ada terus. Mau diapakan terus? Kami percaya dalam hukum-hukum yang membuat kami, dikatakan di sini, habis akal, disitulah timbul akal yang baru. Timbul harapan yang baru. Saudara seperti Mordekai dan Haman. Masih ingat kan? Segala gerak Mordekai, wah itu dipotong. Kalau nggak bisa, dia ke kaisar, dia ke raja. Apa? Bikin peraturan. Peraturan apa? Orang yang tidak menyembah engkau, siapapun dia, dihukum. Masukin lubang singa. Masukin dapur api. Tuh kan? Saudara, bayangkan.
Yang dilawan itu bukan kekuatan manusia yang seperti raja yang terlihat, bukan. Itu kegelapan yang menguasai mereka. Jadi kita ini sedang melawan siapa? Melawan roh-roh kegelapan. Bukan manusia biasa yang kita lihat dulu. Kalau kamu tidak mengandalkan kekuatan yang tidak terlihat di dalam kuasa Allah, kemurahan Allah, kuasa surgawi itu, jangan harap, saudara. Kita pasti terjepit, nggak bisa gerak, kita nggak bisa nakal, putus asa. Itu posisi semua seperti itu, saudara. Abraham keluar, ya, kamu akan aku berkati, kamu akan punya keturunan dan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di sepanjang pesisir laut. Wah, luar biasa. Saya tanya sekarang, bisa punya anak nggak dia? Abraham itu loh, bisa punya anak nggak? Istrinya nggak bisa punya anak. Udah nggak bisa punya mandul kan? Terus udah umur berapa tahun, 70 tahun, mati haid. Gimana harapan itu? Habis akal nggak? Habis. Punya akal nggak? Ada. Gimana akalnya? Hah, ibu-ibu akalnya banyak. Apa? Ada Hagar. Gimana? Poligami. Saudara, poligami yang tercatat, yang jelas dalam Alkitab. Dimulai dari siapa? Hah? Dimulai dari Abraham. Dan tidak dilarang Tuhan. Tuhan nggak melarang Abraham. Waduh, puji Tuhan, Pak Agung. Yang laki-laki semua gitu kan? Berarti boleh dong. Otakmu kotor. Pikiranmu kotor. Setelah itu zaman Abraham dengan zaman kita beda. Konsepnya beda semua. Sarah mikir-mikir, aku gini-gini, habis akal. Terus gimana harapannya? Oh ada, ini budak saya. Masih muda lagi. Kawinin dia. Anak dia, anak kita, anakmu, kan keturunanmu. Kan kamu suamiku, aku cinta kamu. Yang penting anakmu, jadi anakku. Ini kan budak, hanya tempat untuk melahirkan. Jadi konsep itu sudah ada. Konsep bayi tabung itu zamannya Adam sudah ada. Pinjem rahim, betul? Mau nggak rahimnya pinjem? Dikasih 100 juta. Saudara, ada satu misi rahasia. Saya sampai sekarang belum menemukan itu. Sperma dari Einstein, Marie Curie, itu ada di bank sperma semua. Orang-orang gila semua itu, gila pinternya. Itu spermanya ditaruh di bank sperma. Dan sampai hari ini kita nggak tahu percobaan sampai sejauh mana. Kita nggak tahu. Otaknya Einstein itu waktu ada anak terus kemudian dikasih dengan kekuatan dia, terus kemudian yang perempuannya tuh yang hadiah Nobel, terus inya Einstein tuh dikawin masuk ke kandunganmu, kan kamu dipinjam aja rahimmu, terus jadi orang. Dan siapa ini? Sampai hari ini the secret mission. Saya cari-cari di Google, ada tetapi nggak bisa tembus. Itu secret dari negara Amerika. Dan akhirnya ada sekarang bayi tabung begitu muda. Saudara mau kembar 7 bisa, mau punya anak kembar 7. Ditaruh di laboratorium, tuh otak-atik jadi 7. Ayo, udah, tembak. Pas. Jadi sel saya 7 itu dipisah. Terus tancap bareng, jep, jadi 7 orang. Anak 7 kayak apa perutnya? Anak 2 kembarnya gede segitu kan? 3 gede kayak apa gitu? Di dunia ini kalau nggak salah ada yang kembar 5. Kayak kucing. Kucingnya lahir kembar terus kan? Anjing itu kan kembar ya. 7 gitu kan. Kelinci, banyak. Kelinci banyak. Babi juga lagi diternak seperti itu oleh China. Tahu?
Daging-daging babi China itu hormonnya sudah digandakan semua. Jadi kenapa China itu nggak pernah kekurangan daging? Itu diproduksi semua. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Habis akal. Setelah di hadapan Tuhan tidak ada yang dikatakan posisi mati tersebut. Kehabisan. Kenapa? Kemurahan Allah, kuasa Allah melimpah-limpah. Saya nggak pernah takut, saudara. Memulai gereja apapun nggak pernah takut. Yang takut itu apa? Saudara nggak dipakai Tuhan. Merasa dipakai Tuhan. Nah itu yang menakutkan. Banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya dipakai Tuhan, merasa dirinya berhasil luar biasa, tapi Tuhan nggak pernah pakai dia. Karena seluruh prinsip hidupnya, tidak ada karakter Kristus yang keluar dari hidupnya, yang diajar kepada jemaatnya. Itu bukan gereja. Itu kumpulan orang-orang yang mau senang-senang di gereja. Itu bukan gereja. Yang ketiga, nah sore ini lebih dalam lagi. Dan ini sudah masuk ke dalam apa? Tadi kan secara jasmani kan, nah ini mulai pikirannya, akalnya mulai buntu. Dan dikatakan di sini, kami dianiaya. Bayangkan saudara. Jadi mulai mengalami penderitaan, bukan hanya dicegah secara fisik di sana, enggak. Mulai saudara ada kepedihan, sakit, dan kesakitan. Mulai dianiaya. Namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Saya tanya saudara, ini posisi apa? Tuhan katakan, kamu dianiaya, dikepukin, kamu di penjara, kamu sendirian. Saudara, ada orang sampai gila, dimasukkan sel tahanan. Karena tidak bertemu siapapun, dan di situ dianya makan, selnya cuma nggak sampai, cuma ya 2 meter lawan 2 meter aja. Bayangkan, saudara, manusia itu masuk sosial. Sudah ditaruh tanpa orang, tanpa siapapun di sel seperti itu, ditaruh seperti itu. Dan semua ini dipakai dalam filmnya Marvel semua. Saudara kalau lihat film Marvel yang baru-baru itu penjaranya tuh ditaruh kayak di kerangkeng di luar angkasa gitu kan. Satu orang di kerangkeng, semua orang itu sendiri-sendiri semua. Dan dikatakan, oh ini sudah 1000 tahun. Ditutup dan tidak berbicara. Begitu dia lepas, kejamnya luar biasa. Saudara, jadi ini semua adalah kalau kita lihat, ini karya dari kegelapan yang membuat kita bukan hanya jasmani yang kemudian kesulitan, terjepit seperti itu, mulai akal kita mulai dibuntu, dan apa? Nah kalau kamu sudah bisa keluar, nah sekarang kamu fisikmu itu mulai dilawan oleh dia, dikasih sakit penyakit, dikasih macam-macam. Nah kamu baru tahu. Dan Tuhan katakan, waktu kamu dianiaya, harusnya kan Tuhan hibur kamu. No, Tuhan katakan apa? Kamu tidak sendirian. Hiburan orang Kristen bukan hiburan seperti game, hiburan seperti main, pergi kemana yang indah, ke luar negeri. No, saudara, kita harus tahu. Refreshing orang Kristen yang sejati adalah yang sejati bertemu dengan Tuhan. Dan itu jiwamu itu luar biasa. Tapi kalau kamu, aduh saya capek, penat, udahlah ke Tangkuban Perahu. Oke, saudara, itu sementara. Seger, ulang lagi, masuk lagi lingkaran setan. Suntuk lagi, keluar lagi. Ya, kita ke New Zealand. Kenapa? Waduh, sana bagus ke New Zealand. Orang duit banyak ke New Zealand. Pulang lagi, seret lagi. Aduh, nggak akan bisa. Kenapa? Masalahnya bukan di New Zealand. Masalah bukan di Tokyo. Bukan di Fujiyama. Bukan di Jeju, Korea. Masalahnya di jiwamu. Karena engkau tidak memiliki hadirat Allah. Paulus katakan,
Waktu kami dianiaya, apa yang kamu butuhkan? Saudara, bukan kekuatan hiburan. Oh ya, kamu ya, nanti kamu keluar. Bukan. Saudara, kita bisa mengerti. Allah mengerti saya, Allah hadir dengan saya. Allah jauh mengasihi saya pada saat seperti ini. Aku tahu Allah cinta saya. Wah, itu kekuatannya mengalahkan seluruh aniaya. Saudara tahu Yunus masuk ke perut ikan. Coba bayangin di perut ikan gimana sih? Saudara pernah lihat perut ikan? Pernah buka perut ikan? Semua perut ikan sama. Nggak perut seperti kita. Betul kan? Coba saudara masuk perut ikan. Pernah kan? Buka perut ikan. Terus saudara pegang perut ikan. Gimana? Coba bayangin kalau ikannya gede. Raksasa gitu kan. Terus dibuka. Terus saudara masuk ke dalam perut ikan itu. Itu kan kecil kan perut ikan segini gitu kan. Terus kita lihat. Terus saudara pegang itu. Licinnya luar biasa loh. Betul nggak? Jadi waktu kamu berada di perut ikan, kamu kan berada seperti tiduran gitu Yunus. Oh Yunus akhirnya. No. Yunus itu sana kemari, sana kemari. Diobok-obok. 3 hari 3 malam, Yunus diobok-obok. Sana kemari dan tidak ada satu tempat yang bisa balik lagi. Kenapa? Karena licin. Dan di situ banyak makanan seperti apa ini yang anggang-anggang itu kan, yang seperti di laut itu kan. Ini kan kadang makan apapun gitu. Bayangin itu masuk ke dia, terus yang kita lupa nggak ada listrik, ya Bu ya. Di perut ikan ada listrik nggak? Tenaga matahari gitu. Itu ikannya kartun. Di dalam perut ikan gelap gulita, betul-betul dalam kematian. 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain, diobok seperti itu. Dan Yunus mengatakan, aku masuk dalam dunia orang mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya memberikan kau satu tanda, dan bukan tanda lain, tanda Yunus dalam perut ikan 3 hari. Dan aku akan mati seperti Yunus. Di dalam kegelapan. Dan terjadilah gelap itu. Jadi Yunus itu nggak bisa lihat apa-apa. Saudara, bukan cuma mainan seperti kora-kora gitu. Senang kita senang kan? Ini 3 hari 3 malam, misalnya. Bukan kora-kora, koret-koret gitu. Bengap semua gitu kan. Sampai dia katakan, mati aku. Tuhan, aku lebih baik mati aja. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bukan karena kebebalan, bukan karena kekerasan hatimu, tapi karena janji. Yunus, aku udah janji. Kamu hambaku. Kamu nggak boleh tolak. Kamu akan aku keluarkan dari perut ikan. Kembali ke Niniwe. Saudara, kita bayangkan, nabi yang melarikan diri yang prodigal prophet ini, bukan prodigal son ya, bukan anak terhilang, ini nabinya terhilang. Betapa Tuhan itu mencintai nabi untuk kembali lagi, ayo kembali. Akhirnya kembali. Walaupun menggerutu-gerutu, Tuhan tahu. Yunus itu bukan kehabisan akal. Dianiaya dan dia berada di dalam seperti itu. Waduh, bagaimana? Dan dia sampai mengalami tanda petik kematian. Yang keempat, dan yang terakhir, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, istilah dihempaskan ini sebenarnya adalah tangan terakhir manusia seperti Kristus menyalibkan, menganiaya dan sampai dihempaskan apa? Sampai betul-betul terakhir dibuang. Bisa digergaji,
bisa dirajam semuanya, dan Paulus mengatakan kami tidak binasa.